Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Didit ID. Bukan. Jadi sahabat teman, hari ini kita jelajah sore ada di jembatan Laloge. Ada yang menarik perhatian. Ternyata untuk memperbaiki alat-alat elektronik, terutama HP, smartphone, nggak butuh waktu lama. Menarik perhatian, ada servis bisa ditunggu. Kita ketemu pendekar suhu. Kita ketemu suhu hari ini. Agak bingung ya, kok smartphone, ponsel bisa diservis, ditunggu. Di lain tempat kita sampai diberi waktu nunggunya sampai paling banter itu 3 hari. Di sini bisa ditunggu. Nah, ternyata di sini kalau ahli ya, kita coba tanya, apakah dia benar ahli? Kalau pakar, apakah dia benar pakar? Ini dia orangnya. Boleh dikenalin Mas, namanya siapa? Assalamualaikum, selamat sore semua. Ya. Saya Mujahidin. Ya. Mas, saya panggilnya Mas siapa nih? Idin. Mas Idin, penampilannya rambutnya sebenarnya dipelontos atau Sengaja hemat sampo. Oh gitu. Penampilan nggak kita bahas. Lain waktu kita akan gergoti Mas siap. Idin. Mas, kok berani-beraninya pajang itu ya, baliho apa istilahnya kalau di depan? Spanduk. Bisa servis, ditunggu. Iya. Itu alasan utamanya memang harus ditunggu, boleh? Karena pada dasarnya untuk servis HP itu sebenarnya tidak ada yang rumit kalau untuk seperti ganti LCD, konektor cas, atau buka pola. Yang rumit itu kayak bagian mesin, Ya. IC NMC itu memang pengerjaan agak lama. Jadi untuk pengerjaan mesin itu saya tidak kerja itu karena lama. Jadi yang simple aja, ganti LCD, konektor cas, Siap. buka pola, Benar. yang gampang-gampang gitu. Siap. Berarti kalau bisa dibilang Mas Idin ini ya, saya membanding nih. Kalau perbandingannya bengkel-bengkel resmi itu bisa semuanya. Kalau Mas Idin yang simple dan sederhana saja masalahnya, atau Yang simple yang bisa dikerja. tapi sebenarnya Mas cepat. Idin punya ilmu lebih juga dari Iya bisa, kerja mesin pun bisa. Cuma mungkin kan orang biasa maunya cepat. Iya. Maunya cepat biasa, makanya kalau mesin itu pengerjaan lama, jadi saya tolak kalau untuk mesin. Kalau untuk LCD ya bisa tunggu aja. Oh, Nggak siap. lama. Ganti konektor cas, mungkin buka pola, buka Siap. akun Google, itu masih bisa lah, pengerjaannya bisa ditunggu. Berarti ini ya, pengerjaan sederhana yang bisa dikerjakan. Kalaupun ada lebih rumit, alasannya nggak bisa ditunggu. Ada mungkin ketika ganti LCD itu ada komponen-komponen yang short, konslet. Oh, itu siap. mungkin agak lama. Pas begitu dipasang LCD, ternyata ada yang short. Nah, itu mungkin ya mungkin nggak juga lama sih. Sumpama sore dia servis, malam udah balik lagi, udah selesai udah. Mas Idin ini punya nama di KTP. Ada KTP atas nama Mujahidin. Namanya sedikit ini ya, sedikit religi, lebih kental ke Muslim yang taat. Alhamdulillah. Mas. Nama dari pemberian orang tua. Ya, siap. Mas Idin, kalau saya lihat ini jalur ramai, Iya. pasti orang tahu servis HP bisa ditunggu di tempatnya Mas Idin. Kalau tentang tempat, ini statusnya apa ya? Ini tempat milik sendiri, Mas Idin terdaftar sebagai warga Kota Palu. warga Kota Palu yang taat. Sorry, saya bukan menggali tentang SARA ya. Mas Idin sebenarnya dari mana asalnya? Saya asli dari Mataram. Siap. Saya datang ke Palu itu sekitar tahun 98, itu nggak lama dari Soeharto lengser itu. Datang ke Palu. 20
4 tahun yang lalu. Dari 24 tahun yang lalu. Nah, setelah lengser Soeharto ya saya kerja apa saja yang bisa dikerja lah. Maaf, sampai di situ. Ada bising kendaraan karena ini jalur ramai, jadi ada bising kendaraan. Iya. Mas Idin, biasanya kalau merantau nih ya, Siap. di zaman itu Mas Idin seorang pemuda, Ya. merantaunya sendirian atau ada yang backing? Merantau waktu datang ke Palu memang sama orang tua, cuma tidak ada keahlian apapun itu. Siap. Nggak ada sama sekali. Servis pun saya belum kenal servis. Saya baru kenal servis itu baru tahun 2012. Siap. Jadi udah 9 tahun. Lebih dekat kita, Mas. Ya. Ini berarti rumah Mas Idin bersama keluarga, orang tua ya. Iya, betul. Siap. Ah, mengenai ini ilmu servis menyervis HP, dapatnya dari mana? Itu awalnya kan dulu tahun 2010-an itu punya HP. Dulu masih zaman-zaman Nokia. Nokia Iya. itu ringtone-nya Itu dulu. MIDI ya. Siap. Saya pusing dulu itu sering rusak. Jadi tiap nyervis itu pikir habis di sini uang. Udah saya penasaran. Kenapa saya nggak servis sendiri sambil belajar? Iya. Saya coba servis HP sendiri, beli alat-alatnya. Udah saya pasang sendiri. Siap. Berarti sebenarnya otodidak lebih banyak daripada Tapi tahun belajar gitu ya. Tapi Belajar. sempat pelatihan tahun 2013 saya pelatihan di Jogja. Siap, sampai di Jogja, Mas. Mas lebih beratnya pelatihan atau otodidak? Pelatihan lah. Karena Bagaimana dengan pengalaman adalah guru yang paling berharga? Pada saat kita mengambil gambar untuk konten ini, banyak terjadi gangguan sama Mas Idin. Beberapa kali saya servis HP karena saya buat konten HP-nya sering jatuh, jadi saya ketemu banyak tukang servis. Banyak juga tukang servisnya seperti Mas Idin. ya Maksudnya kalau tentang keimanan seseorang bisa standar, bisa lebih tebal. Mas Idin sebenarnya tampilan begini memang harus begini. iya biasa begitu. Sorry Mas, saya agak belok. Pekerjaan servis HP di zaman Rasulullah belum ada. Ya betul. Ini sebenarnya bagian dari mencari nafkah. Coba dijelasin Mas. Ini kan bingung mau jelasin apa. Bagian dari kehidupan. Situ ada di Pajang, Petah Sulawesi. Boleh dijelasin juga tentang itu Mas? Kalau itu Peta Sulawesi itu logo dari komunitas Facebook info jual beli Kota Palu yang mana saya sendiri adalah adminnya. Didirikan tahun 2014. Terus itu banyak bergelantungan tas-tas Ini kemarin punggung. Itu apa itu? teman yang nitip ini. Tapi sebenarnya usaha bersama dia, ya. enggak usaha. Kalau tas dia ini untuk dia lain dari konter. Ini Mas Idin bilang pernah ikut pelatihan, lalu juga belajar otodidak. Pernah servis HP yang paling rumit bagian mana? Yang paling rumit yang pernah sampai rugi banyak itu Ya, Samsung S7 8G. gimana kasus kronologi kasusnya? LCD-nya itu harga 3.600.000. Saya bingung mau minta berapa kemarin. Iya. Yang masalah karena posisi HP mahal. Jadi pas setelah saya kerja nggak sengaja ya namanya kan tiap pekerjaan ada resikonya. Jadi waktu itu nggak sengaja jatuh LCD-nya pecah. Jadi beli lagi. Jadi kemarin lumayan ruginya sekitar 3 lebih ya, 3 juta lebih. Tapi ya tetap juga yang kuat itu kan
supaya dijadikan pengalaman supaya tidak seperti itu lagi untuk ke depan. Itu bagian dari ketakutan dan resiko pekerja. Resiko kerja mungkin kalau beli LCD yang datang itu aja yang kadang-kadang begitu dites bagus, setelah dites bagus, nah pas habis dites dilem, setelah dilem itu ternyata ada garisan, nah, itu terpaksa bisa lagi. Saya lebih spesifik. Apa yang paling Mas Idin takutkan sebagai tukang servis? Kalau yang ditakutkan ya harganya naik, harga spare part naik seperti ini, sudah harga spare part naik, tambah lagi pandemi ini kan apa-apa susah lah untuk perekonomian kan ya. Semua mengeluh susah gitu. Pemandangan kita sudah agak gelap, hari menjelang maghrib. Mas Idin, Ya. kalau tadi ya ketakutannya kalau ada harga HP yang mahal terus diservis, spare partnya juga mahal. Bagian dari ketakutan Mas Idin. Iya itu yang ditakutkan. Sekarang ini udah terjadi juga, naik semua Pak. Siap. Mas, selain modal ilmu, pelatihan, terus otodidak tadi, pengalaman, apa modal yang paling berharga di tempat Mas Idin bekerja? Modal seperti apa itu? Saya butuh modalnya obeng ini harganya 1.400.000. Obeng biasa aja, obeng. Nggak ada kalau servis ini nggak ada yang mahal-mahal kali. Obeng paling 20-30 terus ya. Obeng 20-30 terus kayak ada lem ini 20. Ini aja sih. Berarti sebenarnya tukang-tukang servis itu ya modalnya itu ilmu sama keberanian buat spekulasi. Menurut Mas Bukan Idin. spekulasi juga sih, kalau spekulasi ya jangan. Soalnya kalau cuma spekulasi ya jangan Coba-coba ya. Iya. Soalnya LCD ini kan mahal, takutnya coba-coba akhir song lah. Iya. LCD-nya nggak bagus dia. Berarti itu ya modal yang utama itu ilmunya. Ya ilmu keahlian Ya iya. sama sudah pengalaman juga. Siap. Saya udah berapa tahun jadinya dari Tukang servis HP. Udah Benar ya? lama. Udah lama ya? udah lama. Pengalaman terburuk Alhamdulillah terburuk itu waktu gempa itu. apa yang HP servisannya orang habis hilang, dijarah? dijarah, Dijarah ya? dijarah. Tapi udah Masih saya ganti, ada yang saya ganti, ada juga orang yang punya HP, Ada yang ya jadi udah korban. ikhlas aja. ada yang pemilik HP jadi korban. Mungkin sih ada beberapa HP nggak ada yang ambil, jadi pikir nggak ada orang, tapi ya masih ada juga, belum juga dijual-jual. Takutnya nanti ada yang punya dapat. Mas Idin, kapan-kapan saya kesini lagi ya. Siap. Boleh ngobrol lebih dalam kita ya? Boleh ya, Boleh sekali, Mas Idin. kan sambung silaturahmi. Siap. Bagian dari memperpanjang usia. Sarannya buat teman adik-adik yang jadi tukang servis juga, soalnya ini pekerjaan. Maksudnya kalau digeluti bisa menghasilkan lebih. Amin insyaallah. Iya. Saran-saran apa yang mesti kami ini supaya punya ilmu kalian seperti ini juga? Saran apa? Simple aja, saya tiap ketemu orang senyum aja biar dia mau. Itu mah saran dari Rasulullah juga nganjurkan senyum. Maksud saya gini, berikan statement buat teman-teman adik-adik, kalau bekerja lebih bersemangat atau jadi tukang servis itu, ayo jadi tukang servis. Belajar dari pengalaman supaya jangan nyerah. Biasa kan orang nyervis baru-baru belajar nyervis, baru satu udah gagal, kadang pikirnya udahlah gak usah nyervis. Padahal di situ kan pengalaman supaya bagaimana ke depan tidak rusak lagi. Gitu, jangan nyerah, jangan putus asa, semangat. Jangan putus asa. Kita garis bawah untuk thumbnailnya. Pertanyaan terakhir,
Mas Idin. Kita lebih akrab, kita bersaudara. Tadi juga ada Mas Anto, temannya Mas Idin. Waduh, sudah makin gelap kita, Mas. Harapannya ke depannya pekerjaan Mas Idin ini. Baru-baru ini kemarin itu di SCTV ada tayang. Siap. Apa kemarin judulnya? Servis nakal ponsel pintar. Kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya tuh cuma mau aja, tidak semua servis itu, tidak semua teknisi itu seperti yang diberitakan kemarin di SCTV. Dibilang kita ada spare part yang tadi katanya ditukar, ternyata tidak semua, mungkin hanya oknum lah. Sebenarnya kita mau tanyakan itu, waktu tidak mendukung dan mungkin sudah harus berakhir. Jadi kemarin, harapannya? Jadi harapannya ya supaya jangan terlalu percaya lah apa yang diberitakan. Harapan yang mulia. Jadi harapannya Mas Idin, boleh saya simpulkan, jangan menilai, jangan mengklaim bahwa tukang servis itu semuanya sama. Ada oknum-oknum tertentu ya. Semua pekerjaan pasti kan ada oknumnya. Begitu juga tukang servis ada oknumnya. Cuma kemarin yang diberitakan itu seakan-akan semua mewakili semua teknisi gitu. Kan tidak, hanya beberapa saja oknum. Untuk waktunya, untuk tempat, untuk informasi dan semua ilmu yang diberikan sama Mas Idin, jadi sahabat teman berterima kasih. Boleh say halo untuk channel saya, pesannya jangan lupa apa gitu. Jangan lupa senyum terus. Saya suka senyum.